Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 8. Setelah makan minum itu selesai, kakek yang berjuluk Pak San Kui itu memberi tanda dengan tangannya dan para pengawal cepat membersihkan semua bekas makanan dari atas meja, kemudian meja itu pun disingkirkan atas isyarat Pak San Kui. Melihat ini, Sin Leong dapat menduga bahwa tentu bukan hanya berakhir dengan makan minum saja, dan karena dia tidak ingin membuat bibit permusuhan dengan siapapun juga, maka dia pun cepat berkata, "Lo Cianpue, kami bertiga telah menerima kehormatan dan kebaikan Lo Cianpue, mudah-mudahan lain waktu kami dapat membalas dan mengundang Lo Cianpue ke Lembah Naga. Sekarang, perkenankan kami untuk meninggalkan tempat ini." Kakek itu bangkit berdiri dan mengangkat tangan kiri ke atas, mengepulkan asap dari mulutnya. "Aha, Cia Sicu, orang-orang seperti kita ini saling mengagumi dalam ilmu silat, tentu saja. Kini kita telah saling jumpa, tanpa melihat ilmu silat Sicu yang disohorkan orang di seluruh dunia, mana bisa dibilang lengkap. Sicu, mereka bertiga ini adalah murid-murid kepala dariku, boleh dibilang mewakili aku dalam segala hal, juga untuk mengenal ilmu silat Sicu. Oleh karena itu, marilah Sicu perlihatkan kepandaianmu agar perkenalan di antara kita dapat lebih matang." Sin Leong mengerutkan alisnya. Dia sudah menduga bahwa memang kesitulah tentu maksud tuan rumah dan tentu saja dia sedikit pun tidak merasa gentar untuk berhadapan dengan siapapun juga yang akan menguji kepandaiannya. Akan tetapi, setelah bertahun-tahun dia mengasingkan diri dari dunia Kang Ou, dia tidak mempunyai nafsu sama sekali untuk kini menceburkan diri dalam pertikaian dan permusuhan, maka dia pun sama sekali tidak bernafsu untuk mengadu ilmu. "Lo Cianpue, sudah bertahun-tahun aku tidak pernah berurusan dengan dunia persilatan dan tidak pernah bertanding, maka kalau Lo Cianpue menghendaki, biarlah aku mengaku saja kalah," katanya sambil menjura. Melihat ini, Bicu mengerutkan alisnya. Memang benar dia tidak pernah diganggu, juga Han Tiong tidak pernah diperlakukan kasar. Akan tetapi, cara menangkap dia dan Han Tiong merupakan hal yang merendahkan sekali. Kalau sekarang suaminya secara begitu saja mengalah dan mengaku kalah, bukankah hal itu akan menanamkan sesuatu yang dapat membuat putranya akan merasa rendah diri? Dia sendiri tidak menghendaki putranya menjadi jagoan yang mengandalkan ilmu silat mengangkat diri, akan tetapi dia lebih-lebih tidak menghendaki putranya kelak menjadi seorang yang rendah diri dan penakut tentunya. "Lo Cianwei ini telah menghargai kita karena ilmu silatmu. Kalau engkau sekarang tidak melayani permintaannya, bukankah akan sia-sia saja semua kebaikannya itu?" Di dalam ucapan ini tentu saja terkandung dorongan mengingatkan kepada Sin Leong, betapa istri dan anaknya telah dijadikan tawanan yang disembunyikan dalam kata, kebaikan, itu. Wajah Sin Leong menjadi merah mendengar ucapan istrinya itu. Pula sejak tadi Han Tiong menyatakan ingin melihat engkau mengadu ilmu dengan pihak tuan rumah setelah diberitahu bahwa pihak tuan rumah mempunyai banyak jagoan. Sambung pula Bicu dengan nada suara mendesak suaminya. "Hahaha, Cia Sicu terlampau merendahkan diri, dan Toanio sungguh patut bangga mempunyai suami seperti Cia Sicu. Nah, kalian bertiga perkenalkanlah dirimu kepada Cia Sicu," katanya sambil menggerakkan huncuenya dan 3 orang laki-laki yang kelihatan seperti jagoan itu dan yang sejak tadi memang sudah siap-siap, kini bangkit dari tempat duduk mereka, lalu memberi hormat kepada Pak San Kui dengan hormat sekali. "Tecu bertiga mentaati perintah suhu," kata seorang di antara mereka dan ketiganya lalu menjura kepada Sin Leong. "Kami bertiga mendapatkan kehormatan untuk melayani Cia Sicu. Silakan." Sin Leong tersenyum. Dia maklum bahwa kakek yang menamakan dirinya Datuk dari Utara itu, yang merasa menjadi orang nomor 1 di Utara, tentu saja menjual mahal dirinya sendiri dan kini hanya mengutus murid-muridnya untuk maju, karena memang niatnya hanya menjajaki lebih dulu sampai di mana kepandaiannya. "Aku tidak boleh terlalu menonjolkan diri," pikir Sin Leong yang cerdik. Kalau dianggap terlalu berbahaya bagi kakek ini, tentu Datuk sesat ini akan mencari jalan mengalahkannya. Akan tetapi kalau sebaliknya tidak dianggap sebagai saingan berbahaya, mungkin dia akan dapat membebaskan diri dari bibit permusuhan. Maka dia lalu bangkit berdiri dan menjura kepada Pak San Kui. "Harap Lo Cianpue tidak menertawai kebodohanku. Sudah lama tidak pernah bertanding, rasanya kaku dan canggung." Dan dia pun lalu menuju ke tengah ruangan yang telah dibersihkan itu, menghadapi 3 orang yang kini sudah siap menantinya. "Kalian hendak maju berbareng?"
Sin Leong sengaja bertanya dengan suara ragu untuk memperlihatkan bahwa dia cukup jerih dan ragu. Hahaha, jangan khawatir, Chia Sichu. Murid-muridku ini hanya ingin menguji kepandaian, dan mereka hendak menggunakan silat gabungan yang hanya dapat dimainkan oleh 3 orang, kata Pak San Kui sambil mengepulkan asap huncuenya. Sikapnya congkak sekali, dan jelas bahwa dia memandang rendah kepada Sin Leong setelah melihat sikap pendekar itu. Bicu yang sudah mengenal betul watak suaminya sebagai seorang pendekar sakti yang tak pernah mengenal takut, kini merasa penasaran sekali. Dia tahu bahwa suaminya sengaja bersikap demikian, dan inilah yang dia tidak mengerti dan membuatnya penasaran. Mengapa suaminya tidak robohkan saja mereka semua itu agar mereka mengenal betul siapa adanya pendekar lembah naga? Demikian pikirnya, maka dia memandang semua itu dengan alis berkerut. Sementara itu, 3 orang jagoan itu sudah melepaskan jubah mereka dan kini mereka hanya memakai pakaian ringkas yang berwarna putih dengan sabuk warna biru. Mereka kelihatan tegap dan kokoh kuat, dengan sikap yang pendiam membuat mereka berwibawa sekali. Setelah melemparkan jubah mereka ke sudut, lemparan yang disertai tenaga sinkang teratur sehingga 3 helai jubah itu seolah-olah dibawa dan diatur bertumpuk oleh tangan yang tidak nampak. Bertumpuk rapi di sudut, ketiganya lalu menjura lagi kepada Sin Leong dan dengan loncatan-loncatan di ujung jari kaki mereka telah membentuk barisan segitiga. Seorang berdiri di belakang Sin Leong, orang kedua di depan kanan dan orang ketiga di depan kiri persis terbentuk segitiga karena memang 3 orang murid Pak San Kui ini memiliki ilmu barisan yang khas, yaitu sakatin itu. Sin Leong sudah menduga bahwa sebagai murid-murid kepala dari seorang datuk seperti Pak San Kui yang dikabarkan memiliki kepandaian hebat itu, tentulah bukan merupakan lawan ringan, akan tetapi dia tidak menjadi gentar. Dia menghadapi sesuatu yang amat sukar, yaitu di satu pihak dia harus dapat mengalahkan mereka ini, dan di lain pihak dia pun harus tidak terlalu menonjolkan kepandaian sehingga dia harus dapat membuat kesan bahwa dia hanya dapat menang dengan susah payah. Chia Sichu, awas, kami mulai menyerang, bentak orang yang berada di sebelah kanan. Diam-diam Sin Leong kagum juga karena melihat sikap ini, ternyata bahwa murid-murid Pak San Kui ini merupakan orang-orang yang menghargai kegagahan dan tidak curang, tidak pula kasar seperti para pengawal yang menyambutnya di gedung Ciong Taijin. Akan tetapi dia harus cepat menghindarkan diri dari serangan mereka yang ternyata cukup lihai. Gerakan mereka cepat dan serangan itu mereka lakukan secara bertubi-tubi dan berselang-seling, sedangkan kedudukan mereka selalu menjadi pengepungan segitiga lagi. Sin Leong mulai mengelak atau menangkis, akan tetapi dia sengaja tidaklah bergerak terlalu cepat, cukup untuk menghindarkan diri saja dan tangkisan-tangkisannya dilakukan dengan tenaga secukupnya saja untuk mengimbangi mereka. Dan biarpun harus diakuinya bahwa 3 orang ini memiliki kecepatan dan tenaga yang cukup hebat, namun kalau dia menghendaki, 3 orang lawan ini sama sekali bukanlah lawan yang terlalu sukar untuk dikalahkan olehnya. Pendekar lembah naga ini bukanlah seorang pendekar sembarangan. Bahkan mendiang Cheng Han Hou yang sedemikian lihainya sekalipun roboh olehnya. Semenjak kecil, Chia Sin Leong telah menerima gemblengan-gemblengan hebat dari orang-orang yang berilmu tinggi. Dia telah mengoper tenaga sinkang ajaib dari mendiang Kok Beng lama yang menyerahkan tenaganya kepada bocah yang disayangnya itu sehingga dalam hal tenaga Tian Te Sin Chiang, boleh dibilang dialah sekarang tokoh utamanya. Juga dia telah mewarisi hampir semua ilmu dari mendiang kakeknya, yaitu pendiri Chin Ling Pai, Chia Keng Hong. Dari kakeknya ini dia bahkan telah mewarisi ilmu simpanan seperti Tikai Beng, Tai Kek Sin Kun, San In Kun Hoat. Semua ini masih ditambah lagi dengan ilmu mujizat yang dipelajarinya dari kitab Bu Beng Hu Chou, yaitu cap saciang yang luar biasa ampuhnya itu. Akan tetapi, karena dia tidak ingin membangkitkan rasa penasaran di hati datuk sesat baru ini, Sin Leong sengaja hanya mainkan ilmu Tai Kek Sin Kun saja untuk mempertahankan diri. Bahkan dia membiarkan ketiga orang pengeroyoknya itu melakukan serangan bertubi-tubi sehingga nampak dia terkurung dan terdesak hebat. Dia mengelak dan menangkis dan tubuhnya sampai berputar-putar karena 3 orang yang menyerangnya itu menyerang dari 3 jurusan, dan selalu kedudukan mereka adalah segitiga yang amat kokoh kuat. Menyaksikan ini, diam-diam Bicu mengerutkan alisnya dan kembali dia merasa penasaran. Dia tentu saja mengenal suaminya dan tahu bahwa kalau suaminya menghendaki, 3 orang lawan itu belum tentu akan dapat bertahan sampai 20 jurus, apalagi sampai mendesak suaminya seperti itu. Dia dapat menduga bahwa memang suaminya sengaja mengalah dan membiarkan dirinya didesak.
Akan tetapi istri yang amat mencinta suaminya ini tidak mau merusak siasat suaminya, maka dia pun diam saja, hanya nampak tidak puas. Sedangkan Han Tiong yang sejak kecil sudah mempelajari dasar-dasar silat tinggi itu, biarpun baru berusia 11 tahun, namun dia sudah dapat mengikuti jalannya perkelahian yang cepat itu dan diam-diam dia merasa amat khawatir karena dalam pandangannya, ayahnya terdesak hebat dan hampir tidak mampu balas menyerang karena 3 orang lawannya menghujankan serangan bertubi-tubi. Maka tentu saja hatinya merasa khawatir sekali. Memang, dalam pandang orang lain kecuali Bicu yang sudah mengenal betul kelihayan suaminya, nampaknya Sin Leong terdesak hebat. Bahkan Pak San Kui, Datuk Utara yang memiliki kepandaian tinggi itu juga dapat dikelabuhi. Demikian baiknya Sin Leong menjalankan siasatnya sehingga dia sama sekali tidak nampak berpura-pura. Hal ini adalah karena sudah sedemikian matang ilmu silat Sin Leong sehingga dia dapat mainkan gerakan pura-pura ini dengan sedemikian baik dan wajarnya sehingga seorang yang bermata tajam seperti Pak San Kui, sungguh pun menjadi agak lengah karena congkaknya, dapat tertipu. Kakek itu mengepul-ngepulkan asap huncuenya dan mengangguk-angguk, tersenyum girang. Kiranya hanya sedemikian saja kepandaian pendekar lembah naga yang dipuji-puji orang sampai ke kota raja. Dia sendiri memang tidak bermaksud untuk memusuhi pendekar ini. Pertama, karena pendekar ini amat dihargai sampai di istana sehingga kalau dia memusuhinya, hal itu akan merugikan namanya dan tentu akan mengancam kedudukannya yang baik. Kedua, dia ingin bersahabat dengan pendekar ini, karena siapa tahu kelak akan dapat diharapkan akan dapat ditarik bantuannya untuk menghadapi musuh-musuh atau saingannya. Dia sudah memesan kepada 3 orang muridnya itu agar kalau sampai dapat mendesak pendekar itu, agar jangan sampai melukainya dengan hebat, apalagi membunuhnya. Kini, melihat betapa 3 orang muridnya itu dapat mendesak Sin Leong, tentu saja dia merasa girang akan tetapi juga agak kecewa. Kalau yang disebut pendekar lembah naga itu hanya seperti ini, apa gunanya dijadikan sahabat? Bantuannya tentu tidak berharga pula. Akan tetapi, tiba-tiba dia memandang penuh perhatian dan alisnya berkerut. Biarpun 3 orang muridnya itu seperti diketahuinya telah mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaian, akan tetapi ternyata mereka belum juga mampu mengalahkan Sin Leong, bahkan kadang-kadang nampak pendekar itu berbalik mendesak mereka. Hebat juga kalau begitu pendekar ini, pikirnya. Sementara itu, pertandingan telah berlangsung hampir 150 jurus. Tiba-tiba terdengar pendekar itu mengeluarkan suara teriakan dan dia melakukan serangan yang hebat dan bertubi-tubi ke arah 3 orang lawannya, menubruk dengan nekat. Terjadi serangan-serangan dahsyat dan tubuh mereka berkelebatan, kemudian nampak 3 orang pengeroyok itu terhuyung-huyung dengan muka pucat karena mereka telah terkena tamparan-tamparan Sin Leong sedangkan pendekar ini sendiri pun terguling roboh. Ayah! Han Tiong berteriak dan lari menghampiri ayahnya. Akan tetapi Sin Leong sudah bangkit berdiri lagi dan merangkul anaknya sambil meringis, memandang Pak San Kui sambil tersenyum pahit. Kepandaian murid-murid Lo Cianpue amat hebat, aku mengaku kalah. Katanya sambil menghampiri istrinya dan begitu bertemu pandang, tahulah Bicu bahwa suaminya memang sengaja membiarkan dirinya kena pukulan dan tahulah pula Sin Leong betapa istrinya diam-diam tidak puas bahkan marah kepadanya. Pak San Kui tidak menjawab, melainkan menghampiri 3 orang muridnya dan memeriksa bekas tamparan dari Sin Leong. Melihat betapa 3 orang muridnya hanya terluka dagingnya saja yang menjadi matang biru, dia tersenyum kembali. Pendekar lembah naga itu menang sedikit dibanding 3 orang muridnya, akan tetapi masih jauh kalau harus melawan dia. Puaslah hatinya karena dia tahu bahwa dia masih lebih lihai daripada pendekar yang disohorkan sampai ke istana kaisar itu. Juga dia melihat seorang pembantu yang lumayan dalam diri Sin Leong kalau sewaktu-waktu dibutuhkannya. Maka dia pun cepat menjura. Ah, Cia Sicu terlalu merendahkan diri. Jarang ada orang yang akan mampu bertahan sampai lebih dari 100 jurus terhadap Sakaktin dari 3 orang muridku, apalagi sampai mengalahkan mereka. Hebat. Sicu hebat dan aku girang sekali telah mengundang Sicu dan menjadi sahabat Sicu. Diam-diam Sin Leong mendongkol sekali. Kakek ini sungguh cerdik dan kini menganggap dia sahabat. Dia harus berhati-hati menghadapi kakek seperti ini. Kelak, kalau ada kesempatan, ingin dia menguji sampai di mana kehebatan kepandaian kakek ini. Sin Leong lalu minta diri, dan sekali ini Pak San Kui tidak menahannya, bahkan mengeluarkan bungkusan-bungkusan uang dan pakaian untuk dihadiahkan kepada pendekar lembah naga, dan juga 3 ekor kuda.
Akan tetapi Sin Leong menolak dengan halus dan setelah dibujuk-bujuk, barulah terpaksa sekali dia menerima pemberian 3 ekor kuda itu karena kalau ditolak terus, dia khawatir menimbulkan rasa tidak senang dan kemarahan orang. Maka berangkatlah mereka bertiga, kembali ke rumah Ciu Haisun. Keluarga Ciu Haisun menyambut dengan girang bukan main karena mereka semua sudah khawatir akan apa yang mungkin menimpa diri Sin Leong. Kui Lan dan Kui Lin girang sekali menyambut Bicu dan sebaliknya, Bicu tadinya masih kurang senang kepada mereka karena kematian suhengnya, Na Tiong Pek dan menikahi Kui Lin dengan Ciu Haisun. Akan tetapi, ketika meninggalkan taman itu, Sin Leong menceritakan semuanya dan Bicu berbalik merasa terharu dan juga bersyukur bahwa kini 2 orang kakak beradik kembar itu telah hidup rukun dan penuh cinta bersama suami mereka. Juga Sin Leong menceritakan alasannya mengapa dia terpaksa mengalah dalam perkelahian tadi sehingga Bicu dapat mengerti, apalagi Han Tiong juga diperbolehkan mendengar sehingga anak itu pun dapat mengerti bahwa ayahnya sama sekali tidak kalah, melainkan mengalah karena melihat keadaan. Anak yang cerdik ini dapat memaklumi dan bahkan membenarkan ayahnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Karena pengalaman yang tidak enak itu, Sin Leong tidak lama tinggal Lokyang. Beberapa hari kemudian dia telah meninggalkan Lokyang dan mengajak anak istrinya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Dusun Pek Keechung, di sebelah utara kota Pauteng di lembah Sungai Mutiara dekat kota Raja. Omitohut. Tianxin, mengapa pincang melihat engkau demikian tekun mempelajari ilmu silat sampai jauh malam belum tidur? Tianxin yang sedang berlatih silat di belakang pondok di bawah sinar bulan purnama malam itu, terkejut ketika melihat pamannya muncul secara tiba-tiba itu. Dia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Huisyo itu. Paman, ayah dan ibu sendiri yang telah memiliki ilmu kepandaian setinggi itu, masih dapat celaka oleh perbuatan orang-orang jahat, maka aku ingin mempelajari ilmu silat setinggi mungkin agar kelak tidak sampai celaka seperti yang dialami oleh ayah dan ibu. Omitohut, pikiran yang sungguh menyeleweng daripada kebenaran. Hapus dan keringkan keringatmu dan masuklah ke pondok, mari kita bicara, anakku. Huisyo itu lalu melangkah pergi memasuki pondok. Tianxin menghapus peluhnya dan memakai kembali bajunya karena tadi ketika dia berlatih, dia melepaskan bajunya agar tidak basah oleh peluh. Tak lama kemudian dia telah duduk berhadapan dengan pamannya yang duduk bersila di alas papan sedangkan Tianxin juga duduk bersila di atas lantai rendah yang dilapisi papan. Dengarlah baik-baik, Tianxin. Bukan tinggi rendahnya ilmu silat yang mencelakakan orang dan betapapun tinggi kepandaian seseorang, pada suatu waktu sudah pasti dia akan bertemu dengan orang lain yang lebih pandai lagi daripada dirinya. Setiap orang manusia itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya, di samping kelebihan yang membuat dia menang atas diri lain orang terdapat kekurangan, yang akan menjatuhkannya. Celaka atau tidaknya seseorang, tersangkut atau tidaknya dia dalam permusuhan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan ilmu silat atau kepandaian lainnya lagi. Kesemuanya itu tergantung dalam tangan si orang sendiri. Ilmu dapat saja menjadi alat, untuk bermusuhan, saling serang dan saling bunuh, akan tetapi ilmu dapat juga menjadi suatu anugerah bagi manusia. Misalnya ilmu silat. Yang jelas saja ilmu silat adalah ilmu olahraga yang menyehatkan manusia lahir batin karena ilmu ini bukan hanya latihan jasmani belaka, melainkan ada hubungannya yang erat dengan latihan batin. Di samping menyehatkan jasmani dan rohani, juga dengan ilmu ini manusia dapat melindungi dirinya dari bahaya yang sewaktu-waktu mengancam dirinya, bertemu dengan binatang buas, bertemu dengan penjahat yang hendak membunuh dan menyakitinya, dan sebagainya. Selain itu dengan ilmu silat ini pun manusia dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak baik, misalnya penindasan yang dilakukan oleh yang lebih kuat dan sewenang-wenang untuk menindas kaum lemah. Nah, sama sekali jangan kau anggap bahwa ilmu silat harus setinggi-tingginya agar tidak terkalahkan. Kalau engkau tidak ingin mengalahkan orang lain, maka tidak memiliki ilmu silat sedikit pun tidak mengapa. Tapi, Paman, bukankah semua keluarga dari ayah bundaku adalah pendekar-pendekar belaka? Seperti Paman sendiri yang menjadi kakak dari ibu, Paman memiliki ilmu silat tinggi. Dan kata ayah, kakek yang bernama Raja Sabutai memiliki ilmu silat yang tinggi pula. Karena itu, aku juga ingin sekali menjadi seorang pendekar untuk menjunjung nama ayah dan ibu, juga keluarga kita, Paman. Omitohut, anak ini tidak dapat membedakan mana pendekar mana penjahat. Yang menentukan kependekaran seseorang bukan semata-mata tergantung dari ilmu silatnya, anak baik.
melainkan sepak terjangnya, perilaku hidupnya. Betapapun tinggi ilmu silatnya, kalau dia mempergunakannya untuk melakukan kejahatan, untuk mengejar kemenangan dan demi kesenangan dan keuntungan diri pribadi, maka perbuatannya itu akan menyeretnya menjadi seorang penjahat. Seorang pendekar adalah orang yang selalu mengutamakan perbuatan yang mengabdi kepada kebenaran dan keadilan, dan sama sekali tidak pernah mementingkan diri sendiri. Setiap perbuatannya ditujukan untuk menentang kelaliman dan membela kaum lemah tertindas. Kalau mendiang ayah, apakah dia seorang pendekar, Paman? Sepasang mata anak itu bersinar-sinar tertimpa cahaya lilin dan di dalam hatinya yang penuh belas kasih itu Hong San Huaishio mengeluh. Mendiang ayahmu dahulunya memiliki ilmu silat yang teramat tinggi, sehingga sukarlah ditemukan tandingan di dunia Kang Ou, anakku. Sayang sekali, karena tingginya ilmu itu, maka ayahmu terdorong untuk mengejar kedudukan setinggi-tingginya sehingga seperti biasa, orang yang mengejar sesuatu menjadi buta dan tidak segan-segan melakukan apapun juga demi mencapai tujuan hatinya itu. Tidak, ayahmu tidak dapat dinamakan seorang pendekar, Tianxin. Pamanmu ini hanya bicara sejujurnya, menuturkan segala kenyataan hidup, dan engkau harus pandai belajar menghadapi kenyataan tanpa duka dan kecewa, anakku. Akan tetapi, ayahmu itu mempunyai seorang adik angkat dan dialah yang benar-benar dapat dinamakan seorang pendekar besar dan sekarang pun dijuluki orang pendekar lembah naga. Sepasang mata yang tadinya agak muram mendengar jawaban tentang ayahnya yang mengecewakan hatinya itu kini bersinar-sinar kembali. Benarkah, Paman? Ayah dan ibu tidak pernah bercerita tentang hal itu. Siapakah namanya adik angkat ayah itu? Namanya adalah Chia Xin Liong dan dia itu adalah cucu dari kakek buyutmu Chia Keng Hong, pendiri Chin Ling Pai. Ah! Tianxin berseru heran. Ibu telah bercerita tentang kakek buyut Chia Keng Hong, kakek keluar dari ibu, dan ibu telah banyak bercerita tentang keluarga Chin Ling Pai yang gagah perkasa, pendekar-pendekar kenamaan seperti paman kakek Chia Bun Hou yang kini menjadi ketua Chin Ling Pai. Akan tetapi ibu tidak pernah bercerita tentang pendekar Chia Xin Liong yang masih pamanku sendiri itu. Bukankah dia terhitung pamanku sendiri pula? Benar, dia adalah putra kandung paman Chia Bun Hou ketua Chin Ling Pai. Dan selain itu, dia pun adik angkat mendiang ayahmu. Mungkin karena pernah terjadi bentrok antara ayahmu dan pamanmu itu, maka ayah bundamu tidak pernah bercerita tentang dia kepadamu. Bentrok? Antara saudara misan dan saudara angkat. Omitohut, memang asap tak dapat dibungkus, rahasia tak perlu ditutup-tutup, dan sekali menceritakan yang satu terpaksa harus menceritakan yang lain. Sudah kukatakan kepadamu bahwa ayahmu melakukan penyelewengan, yaitu melakukan pemberontakan, anakku, dan pamanmu itu, Chia Xin Liong, justru merupakan seorang pendekar sejati yang menentang pemberontakan. Maka terjadilah bentrokan antara mereka. Dan agaknya, dia tentu lebih lihai daripada ayah. Kembali Huaishio itu menarik napas panjang. Begitulah, akan tetapi hanya sedikit selisihnya. Padahal, sesungguhnya mereka itu saling menyayang, dan Chia Xin Liong itu seorang pendekar yang amat gagah perkasa. Sayang ayahmu. Ayah memang orang lemah dan menyeleweng. Tiba-tiba Tianxin berkata, mengejutkan Hong San Huaishio, akan tetapi lalu anak itu berkata lagi. Paman, aku ingin sekali bertemu dengan Paman Chia Xin Liong. Hal itu bukan tidak mungkin. Kau belajarlah dengan tenang, terutama mempelajari sastra dan isi kitab-kitab suci yang telah kuajarkan kepadamu, Tianxin. Kelak, bukan tidak mungkin kau akan bertemu dengan dia. Semenjak hari itu, Tianxin belajar dengan tekun, dan diam-diam dia mempelajari ilmu silat lebih tekun lagi. Dan karena setiap hari dia menerima wejangan-wejangan dari Hong San Huaishio, maka setelah setengah tahun dia tinggal di situ, terjadi banyak perubahan pada diri anak itu. Dia menjadi anak yang pendiam, tak banyak bicara, dan tekun mempelajari kitab-kitab agama dan ilmu membaca dan menulis. Di waktu malam, seringkali dia meniup sulingnya, dan alunan suara sulingnya seringkali terdengar merdu dan seperti mengandung rintihan sehingga diam-diam Hong San Huaishio kalau mendengar suara ini suka terharu dan berdoa untuk keselamatan keponakannya itu. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali ketika Tianxin seperti biasa dengan rajin menyapu daun-daun pohon membersihkan halaman kelenteng, merasa segar setelah tadi berlatih samadhi lalu mandi air dingin. Maka dia menyapu sambil berdendang. Lagu-lagu banyak dipelajarinya dari seorang Huaishio,
maka tentu saja kata-kata lagunya juga yang mengenai keagamaan, bukan hanya agama Buddha, akan tetapi juga condong kepada agama Tu. Kata-kata bijaksana tidak berbunga, kata-kata berbunga tidak bijaksana, sang budiman tidak melawan, yang melawan tidak budiman, sang arif bijaksana tidak terpelajar, yang terpelajar tidak arif bijaksana. Suara yang bening itu dinyanyikan perlahan namun amat jelas terdengar satu-satu di pagi hari yang sunyi itu, disambut suara burung yang berkicau dan berlompat-lompatan di ranting-ranting pohon. Bagus sekali. Tiba-tiba terdengar suara orang memuji. Tianxin cepat menengok dan dia melihat seorang laki-laki yang berpakaian sederhana, bersikap sederhana pula, laki-laki yang berusia kurang lebih 35 tahun, mukanya bundar tampan, dan matanya tajam. Wajah yang ramah dan mulut yang tersenyum jenaka. Nyanyianmu indah sekali, sobat kecil. Kalau tidak salah itu adalah ayat-ayat dari Tutik Hing. Semudah engkau sudah menyanyikan kalimat-kalimat itu, apakah engkau tahu pula artinya? Tianxin mengira bahwa orang ini tentu seorang tamu yang hendak sembahyang dan melihat wajah yang tampan dan bersih itu, dia pun merasa suka. Dia tersenyum dan menjawab dengan lagak seorang Huisyo. Omitohut, dapat mengucapkan tanpa tahu artinya, bukankah itu tiada bedanya dengan burung beo belaka? Aku mempelajari kata-kata nyanyiannya, sambil mempelajari pula artinya. Bagus sekali, anak baik. Nah, apa artinya kalimat pertama, kata-kata bijaksana tidak berbunga dan kata-kata berbunga tidak bijaksana itu? Tianxin sudah banyak membaca kitab dan karena dia seringkali mendengar wejangan pamannya, sedikit banyak dia sudah kenyang akan kata-kata mendalam dan mulai dapat mengupas arti kata-kata yang terkandung dalam ayat-ayat suci zaman kuno. Dia mengerutkan alisnya dan wajahnya yang tampan sekali itu kelihatan seperti seorang ahli pikir mencari jawab yang sulit. Kemudian dia berkata dengan menggoyang-goyangkan kepala dan tubuh, seperti seorang ahli sajak yang pandai. Kata-kata yang baik dan dapat dipercaya kebenarannya tidak bersifat membujuk dan merayu melainkan jujur dan sederhana, dan kata-kata yang membujuk dan merayu, yang halus memikat, sama sekali tak dapat dipercaya kebenarannya. Bagus, sekarang kalimat kedua, sang budiman tidak melawan dan yang melawan tidak budiman. Orang itu mendesak dan nampaknya dia semakin tertarik dan suka sekali kepada anak laki-laki yang tampan dan pandai ini. Yang melawan itu adalah sebangsa orang kasar dan suka mempergunakan kekerasan, maka hidupnya akan penuh dengan pertentangan dan permusuhan, maka tentu saja orang begitu bukanlah seorang budiman, karena orang budiman tahu bahwa kekerasan hanya menimbulkan permusuhan dan kesengsaraan. Orang itu nampak semakin girang dan dia maju mengelus rambut yang hitam panjang itu, sinar matanya memandang penuh kagum. Anak yang amat baik, lanjutkan, bagaimana dengan kalimat terakhir yang berbunyi, sang arif bijaksana tidak terpelajar dan yang terpelajar tidak arif bijaksana. Tianxin terbelalak dan akhirnya dia berkata sejujurnya. Wah, yang ini aku sendiri masih bingung dan sewaktu-waktu akan kutanyakan kepada guruku. Apakah engkau tahu bagaimana artinya, paman yang baik? Artinya amat mendalam, sobat kecil yang cerdas. Engkau tahu bahwa keadaan terpelajar berarti menyimpan pelajaran-pelajaran di dalam kepala dan mengandalkan segala sesuatu yang dihafal belaka tidak membuat orang menjadi arif dan bijaksana. Keadaan tidak terpelajar berarti bebas dari pengetahuan, dan hanya orang yang batinnya kosong dari pengetahuan saja yang dapat mempelajari segala sesuatu yang baru dan karenanya arif bijaksana. Mengertikah engkau, sobat kecil? Tianxin menggeleng kepala. Belum, paman, akan tetapi akan kupikirkan hal itu nanti. Bagus. Engkau sungguh seorang anak luar biasa. Siapakah namamu? Namaku Tianxin, Shi Cheng. Shi Cheng. Orang itu memandang terbelalak dan kelihatan terkejut sekali. Omitohut selagi bekerja mengobrol, hal itu amat tidak baik, Tianxin. Selesaikan dulu pekerjaan, baru mengobrol, segala hal harus disatukan satu demi satu baru dapat selesai dengan sempurna. Lahie Seng Koko. Tiba-tiba orang itu maju dan memberi hormat kepada Hong San Huisyo yang baru muncul dan menegur Tianxin. Apa? Siapa? Omitohut. Dia merangkapkan kedua tangan depan dada dan memandang kepada orang itu dengan mata bersinar-sinar dan wajah berseri. Kiranya Adinda Chia Sin Leong yang datang. Pendekar Lembah Naga. Tianxin berseru dan kini dia memandang kepada Sin Leong dengan mata terbelalak. Tentu saja Sin Leong juga tercengang mendengar julukannya disebut oleh anak yang amat menyenangkan hatinya itu.
Benar, Tianxin, inilah pamanmu Chia Xin Liong, pendekar lembah naga. Saudaraku Xin Liong, dia ini adalah Cheng Tianxin, keponakanmu sendiri, dia putra kakakmu mendiang Chiao Xi dan mendiang Cheng Han Hou. Wajah Xin Liong seketika menjadi pucat mendengar sebutan, mendiang, itu. Sejenak dia bertemu pandang dengan Hui Xiao itu, kemudian dia berlutut mendekati Tianxin dan memeluk anak itu sambil memejamkan kedua matanya, hatinya terharu bukan main. Tianxin, anakku yang baik, keponakanku. Demikian bisiknya. Ayah, siapakah dia? Tiba-tiba terdengar suara Han Tiong bertanya. Kiranya dia sudah muncul bersama ibunya. Tadi ketika mereka bertiga tiba di depan kuil Tian Tutang, Xin Liong mendahului mereka untuk mencari keterangan lebih dulu apakah benar Lie Sheng atau Hong San Huixiao tinggal di kuil itu. Mendengar suara putranya, Xin Liong tersadar dari keharuan yang mencekam hatinya. Dia bangkit, kedua matanya basah dan dia memandang kepada istrinya dan puteranya. Lie Sheng Toako, ini adalah istriku dan anakku, Chia Han Tiong. Istriku, inilah Lie Sheng Toako atau Hong San Huixiao, Han Tiong beri hormat kepada Toapekmu. Bicu dan Han Tiong cepat memberi hormat dan Hui Xiao itu tersenyum lebar sambil membalas penghormatan itu. Omitohut betapa menggembirakan pertemuan ini. Selamat datang dan terima kasih atas kunjungan kalian, mari silakan masuk, kita bicara di dalam. Dengan amat ramahnya Hong San Hui Xiao menggandeng tangan Han Tiong dan mempersilakan Xin Liong dan istrinya memasuki bangunan di sebelah kiri kuil yang menjadi tempat tinggal para Hui Xiao termasuk Hong San Hui Xiao yang menjadi ketua di situ. Ketika melihat Tianxin hendak kembali bekerja menyapu, Hui Xiao itu berkata, "Engkau pun ikut masuk, Tianxin. Marilah." Biarpun agak malu-malu karena kini dia berhadapan dengan pendekar sakti yang sejak lama dikagumi dan menjadi kenangan hatinya itu, namun mendengar ajakan ini wajah Tianxin berseri dan dia pun ikut masuk bersama-sama. Setelah mereka semua duduk di ruangan dalam dan disuguhi teh hangat, dengan hati tidak sabar Xin Liong lalu bertanya tentang diri Tianxin, apa yang telah terjadi dengan ayah bunda anak itu dan bagaimana Tianxin berada di situ. Hong San Hui Xiao menarik napas panjang. Omitohut, segala macam sebab di dunia ini berada di telapak tangan manusia sendiri, segala akibat pasti terjadi tanpa manusia dapat berbuat apapun untuk menolaknya. Segala sesuatu telah dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian diceritakanlah oleh Hui Xiao itu tentang keadaan Cheng Han Hou dan Lie Qiaoxi seperti yang pernah didengarnya dari penuturan kakek Lai Sui yang mengantar Tianxin ke kuil itu dan juga dari Tianxin sendiri. Betapa suami istri yang selama bertahun-tahun hidup mengasingkan diri dan tentram itu diserbu oleh pasukan-pasukan dari utara dan dari kerajaan, dan tewas dikeroyok oleh pasukan kedua pihak. Dan betapa adiknya itu bersama suaminya yang melihat ancaman bahaya sebelumnya telah menyuruh tetangga mereka, Lai Sui, untuk mengantarkan Tianxin ke kuilnya. Demikianlah cerita ringkasnya, dan sudah setengah tahun kurang lebih Tianxin berada di sini. Hui Xiao itu mengakhiri penuturannya. Tidak karuan rasa hati Xin Liong ketika mendengarkan penuturan Hui Xiao itu. Tadinya, hatinya masih selalu menyesal kalau dia teringat betapa dia secara terpaksa sekali harus berhadapan dengan Cheng Han Hou sebagai musuh, bahkan akhirnya, dia merobohkan kakak angkat itu dengan pukulan yang dia tahu amat keras dan ampuhnya. Dia mengira bahwa tentu kakak angkatnya itu telah tewas oleh pukulan itu. Ketika dia berniat mengunjungi Lie Sheng, memang sudah ada niat di hatinya untuk menanyakan kepada kakak misan ini tentang keadaan Lie Qiaoxi dan tentang Cheng Han Hou yang disangkanya tentu telah tewas itu. Siapa kira, ternyata kakak angkatnya itu tidak tewas, bahkan hidup bahagia dan mempunyai seorang putera. Akan tetapi kegirangan hatinya mengingat hal ini segera lenyap oleh kenyataan bahwa kakak angkatnya itu akhirnya tewas pula, secara menyedihkan karena tewas bersama istrinya, dikeroyok oleh pasukan dari utara dan dari kerajaan. Akan tetapi mengapa? Mengapa dia dikeroyok oleh pasukan-pasukan itu? Dia bertanya, suaranya mengandung penyesalan dan kedukaan. Apakah kau lupa bahwa dia adalah seorang pemberontak? Bicu memperingatkan. Memang di dalam hati nyonya ini terkandung rasa kebencian terhadap pangeran itu, dan hal itu tidaklah mengherankan apabila diingat betapa selama beberapa kali dia selalu hampir celaka di tangan pangeran itu kalau saja tidak tertolong oleh Xin Liong, suaminya sekarang, baca kisah pendekar lembah naga. Aku tahu, akan tetapi sampai belasan tahun, sampai dia mempunyai putra sebesar ini, tidak pernah ada penyerbuan?
Mengapa setelah lewat bertahun-tahun, setelah kehidupannya mulai tenteram dan berbahagia, setelah dia sama sekali tidak lagi mengadakan gerakan pemberontakan, pasukan-pasukan malah menyerbunya? Untuk ini Bicu tidak mampu menjawab. Nyonya ini pun merasa kasihan kalau dia mengingat nasib Ciao Si yang dia tahu adalah seorang pendekar wanita perkasa, berjiwa pendekar dan sangat baik. Akan tetapi karena cintanya yang mendalam terhadap Pangeran Cheng Han Hou, maka wanita itu ikut pula menderita, bahkan ikut tewas dalam pengeroyokan itu. Pinceng sendiri pun tidak tahu mengapa demikian. Kata Hong San Huishio sambil menghela napas. Aku tahu. Tiba-tiba Tianxin berkata dan anak ini pun lalu terdiam karena baru dia ingat bahwa dia telah kelepasan bicara di depan tamu-tamu agung. Xin Liong merangkul pundak anak itu. Anak baik, ceritakanlah kalau memang engkau tahu akan hal itu. Tianxin memandang kepada Hong San Huishio dan Huishio ini menganggukkan kepala, tanda bahwa dia boleh bicara secara jujur. Dulu ayah dan ibu pernah memberitahu kepada saya bahwa mereka telah dilarang oleh seorang ahli obat dan peramal yang telah menyembuhkan ayah, bahwa ayah dan ibu tidak boleh mendekati keluarga karena hal itu akan mendatangkan bencana. Akan tetapi, 2 tahun lebih yang lalu, ayah dan ibu mengajak saya pergi mengunjungi kerajaan kakek Raja Sabutai, bertemu dengan nenek, yaitu ibu dari ayah. Kami disambut dengan baik oleh Raja Agahai, yaitu paman dari ayah yang sekarang menjadi raja menggantikan kakek yang sudah meninggal. Akan tetapi, kiranya setelah tahun yang lalu, ketika pasukan kaisar menyerang ayah, menurut para wanita dan kakek di dusun yang masih hidup, ada pula pasukan dari utara, pasukan Raja Agahai. Jelaslah bahwa yang mencelakai ayah bunda adalah Raja Agahai, karena hanya dia yang mengetahui tempat tinggal ayah. Selama hidup saya tidak akan dapat lupa ketika orang-orang Zheng Huapang datang menyerbu ayah dan ibu dan mereka mengatakan bahwa mereka diutus oleh Raja Agahai. Setelah bercerita sampai di sini, anak itu memejamkan kedua matanya dan ada air mata jatuh berderai. Digigitnya bibirnya dan dikepalnya tangan kanannya, kemudian sambil matanya masih terpejam dia berkata, "Aku takkan lupa kepada Raja Agahai, Zheng Huapang dan orang-orang yang membunuh ayah ibu, kelak pasti dapat kucari satu demi satu." Omitohut, Tianxin, ingatlah. Hong San Huishio berkata dengan suara memperingatkan. Mendengar suara ini, Tianxin membuka kedua matanya, terbelalak lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Huishio itu. "Ah, paman, ampunkan saya." Melihat ini, Xin Liong merasa terharu sekali dan dia merangkul Tianxin. Sedang Bicu juga memandang dengan hati terharu. Sungguh terlalu Pangeran Cheng Han Hou, pikirnya marah. Kesesatannya telah menyeret Ciao Si sampai celaka dan ikut binasa, dan kini bahkan menyeret puteranya sendiri yang disiksa sakit hati dan dendam. Sudahlah, Tianxin, tidak perlu diingat lagi hal-hal yang sudah lampau. Segala akibat tentu ada sebabnya, maka ingatlah, jangan engkau menciptakan sebab yang baru lagi. Lupakah kau akan nyanyianmu pagi tadi bahwa orang budiman tidak melawan dan menggunakan kekerasan? Anggaplah aku dan bibimu sebagai ayah bundamu sendiri, dan karena ayahmu dahulu adalah kakak angkatku, maka sebaiknya kalau engkau pun mengangkat saudara dengan Han Tiong. Omitohut itu baik sekali, kata Hong San Huishio dengan hati girang bukan main. Dia memang menaruh belas kasihan yang mendalam kepada Tianxin, anak yatim piatu ini, dan kalau Tianxin dapat menjadi saudara angkat putra pendekar Lembah Naga, maka berarti segala ganjalan lama antara pendekar itu dan Pangeran Cheng Han Hou telah lenyap dan anak itu akan mempunyai seorang pelindung dan pendidik yang amat baik. Setiap niat yang tiba-tiba adalah murni dan digetarkan oleh Yang Maha Kuasa, maka, niat semulia itu harus segera dilaksanakan tanpa menanti waktu lagi. Mari Pinceng yang akan mengatur pelaksanaan pengangkatan saudara dan Pinceng menjadi saksinya. Biarpun di dalam hatinya merasa kurang setuju, akan tetapi Bicu tidak berkata apa-apa karena dia pun merasa kasihan kepada Tianxin. Dia hanya melihat saja ketika dua orang anak laki-laki itu berlutut di depan meja sembahyang dan mengucapkan sumpah seperti yang diajarkan oleh Hong San Huishio bahwa sejak saat itu, mereka telah menjadi saudara angkat dan akan hidup bela-membela, saling melindungi dan saling mencinta seperti saudara sekandung. Pada waktu itu Chia Han Tiong berusia 11 tahun dan Cheng Tianxin berusia 10 tahun, maka Han Tiong menjadi kakak dan Tianxin menjadi adik. Setelah mereka berdua selesai mengangkat sumpah sebagai saudara kakak beradik ini lalu berlutut memberi hormat kepada Xin Liong dan Bicu yang diterima oleh suami istri ini dengan gembira,
Kemudian mereka berdua pun berlutut di depan Hong San Huisyo yang cepat membangkitkan mereka dengan wajah berseri-seri, karena girang bahwa Tian Xin telah memperoleh tempat yang baik sebagai anak angkat Xin Liong. Tuako, sebenarnya kedatangan kami ini mempunyai maksud untuk mohon pertolonganmu, dan pertemuan kami dengan Tian Xin yang berada di sini sebagai asuhanmu sungguh amat menggirangkan hati. Ah, tentu saja Pinceng selalu siap untuk menolongmu sedapat mungkin, adikku. Jawab pendeta itu dengan gembira. Xin Liong lalu menyampaikan kehendak hati dia dan istrinya untuk membiarkan putra mereka mempelajari sastra dan kebatinan di bawah asuhan pendeta itu. Tuaku tentu mengerti akan maksud kami. Ilmu silat tinggi amatlah berbahaya dimiliki seseorang yang tidak memiliki kekuatan batin yang besar. Oleh karena itu, sebelum kami melanjutkan dengan ilmu-ilmu silat tinggi kepada anak kami ingin agar dia menerima gemblengan di sini selama beberapa tahun. Dan melihat bahwa Tian Xin juga sudah belajar di sini, maka hal itu amatlah baiknya. Harap Tuaku tidak menolak permintaan tolong kami ini. Omitohut, bagaimana kau dapat berkata demikian? Tentu saja Pinceng sama sekali tidak menolak, bahkan merasa terhormat dan girang sekali. Xin Liong dan Bicu merasa kerasan sekali tinggal di kuil itu. Tempat itu selain berhawa sejuk dan nyaman, juga tempatnya amat sunyi sehingga di situ mereka dapat menikmati keheningan seperti kalau mereka berada di istana lembah naga saja. Biarpun segala-galanya serba sederhana, hidup bersahaja, namun bersih dan amat menenangkan hati. Oleh karena itu, sampai 1 bulan Xin Liong dan istrinya tinggal di situ dan mengambil keputusan untuk membiarkan Han Tiong dan Tian Xin mempertebal dasar kebatinan mereka di bawah bimbingan Hong San Huisyo selama 3 tahun. Kalian belajarlah baik-baik di sini dan taati semua pesan dan ajaran Toapek kalian. Nanti, 3 tahun kemudian baru kami akan datang menjemput kalian, demikian pesan Xin Liong kepada 2 orang anak laki-laki itu ketika dia dan istrinya akan meninggalkan tempat itu. 2 orang anak laki-laki itu mengantar suami istri itu sampai keluar pekarangan kuil, bersama dengan Hong San Huisyo dan mereka berdua itu kelihatan tenang-tenang sampai bayangan 2 orang itu lenyap, Han Tiong masih berdiri tegak. Adik angkatnya mengerling ke arahnya, menduga bahwa tentu Han Tiong akan nampak bersedih atau menangis ditinggal ayah bundanya, akan tetapi ternyata sama sekali tidak. Han Tiong nampak tenang-tenang saja, wajahnya yang membayangkan kejujuran itu nampak tersenyum. Maka kagumlah rasa hati Tian Xin. Dia melihat sesuatu yang amat kuat memancar dari wajah dan diri kakak angkatnya ini, yang membuat dia tunduk dan merasa suka sekali. Bersambung ke bab 9. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.